botak saat pengamplasan seperti ini bagaimana buang? Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint body imitasi. Ini kondisinya masih baru, cuman ada semacam cacat produksi sedikit ya lur. Namanya juga body imitasi, jadi QC-nya mungkin ngantuk atau kurang ngopi. Oke lur, jadi di sini untuk bodinya itu di bagian finishingnya kayak ada yang nongol seperti ini ya lur. Cuman sedikit sih sebenarnya, tapi ya mengganggu juga. Dan ini karena mau kita repaint, akan kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu. Nah, untuk bagian body yang ada cacatnya ini di bagian finishing, itu akan kita haluskan terlebih dahulu atau kita ratakan ya lur. Untuk grid amplasnya di bagian tersebut kita gunakan grid 600. Karena ini agak nongol ya lur atau nonjol semacam tidak rata seperti itu. Kita akan haluskan terlebih dahulu menggunakan grid 600. Dan karena ini body imitasi, pastinya jika kita amplas dengan grid 600 seperti ini, catnya akan terkikis. Ini terlihat ya lur, ada botak di bagian sini karena bagian ini agak nongol, dan saat kita amplas pastinya catnya akan terkikis. Nah oke lur, ini kita akan amplas terlebih dahulu bagian yang agak nongol atau kurang rata menggunakan grid 600. Kemudian setelah beres semua kita ratakan, baru di sini kita amplas menyeluruh menggunakan grid ukuran 1000. Karena ini mau pengerjaan yang tanpa primer grey atau tanpa epoksi ya lur. Jadi kita amplas dengan grid 1000 seperti ini. Agar warna hitamnya tidak terkikis karena kita butuh warna hitamnya ini untuk dasaran. Dan setelah beres pengamplasan kita bersihkan, kita keringkan, hasilnya seperti ini. Sebelum kita lakukan pengecatan, pastikan dilap terlebih dahulu atau dibersihkan agar media terbebas dari debu, minyak, dan kotoran yang menempel. Kemudian untuk bagian yang terkikis catnya seperti ini nanti kita tambal terlebih dahulu ya lur menggunakan warna hitam. Semisal bodinya warna putih ya, kalau ngamplasnya sampai terkikis ya ditempel dengan warna putih. Kalau bodinya silver ya ditempel dengan warna silver. Jadi di sini karena ini bodinya warna hitam, akan kita tempel terlebih dahulu dengan 9109 black dari Diton Premium. Kita semprot tipis di bagian yang botak catnya atau yang terkikis catnya itu ya lur. Nyemprotnya jangan langsung tebal, kita semprot tipis saja seperti ini. Kemudian kita jeda sekitar 5-10 menit. Setelah kita jeda, ini kita semprot lagi untuk warna hitamnya agar bagian yang terkikis catnya ini benar-benar menutup ya lur. Karena untuk dasaran warna utamanya memang menggunakan warna hitam, jadi ini tidak kita epoksi dan repaint hitam lagi, tapi kita tambal-tambal bagian yang terkikis catnya ini. Setelah kita tempel, ini kita jeda sekitar 10 menit dan kita akan masuk ke warnanya. Di sini warnanya kita gunakan XP9404 bintang 3 Violet Fire, dan kita akan bikin warna Moonlight Violet ya lur. Tapi nanti kita akan tumpuk lagi dengan warna Candy Tone. Untuk Violet Fire ini kita semprot satu lapis saja secara merata. Jadi tidak usah terlalu tebal untuk di warna Violet Fire-nya ini. Karena kalau terlalu tebal nanti moonlight-nya akan terlihat terlalu terang. Kita semprot tipis-tipis selapis sampai benar-benar rata untuk di warna Violet Fire-nya ini.
Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah kita semprot merata ya lur. Ini akan kita keringkan terlebih dahulu sekitar 10 menit, baru akan kita tumpuk dengan candy tone violet. Nanti dia kalau sudah kering akan terlihat lebih gelap ya lur. Seperti ini kalau sudah kita jeda sekitar 10 menit dia sudah kering sentuh, dan kita akan masuk ke warna 9310 candy tone violet. Untuk penyemprotan candy tone violet ini juga sama, kita akan semprot tipis saja satu lapis secara merata. Dan setelah kita semprot candy tone-nya itu hasilnya seperti ini. Kita akan keringkan terlebih dahulu sekitar 10 menit. Setelah kita keringkan sekitar 10 menit hasilnya seperti ini. Jadi jika dirasa masih kurang warna candy tone-nya bisa disemprotkan lagi. Tapi ini satu lapis merata kayaknya cukup ya lur. Jadi dia masih agak ada semu hitamnya atau semu gelapnya. Kemudian ini tidak langsung kita clear, kita diamkan semalaman karena kemarin penyemprotannya itu di sore hari. Jadi ini setelah kita diamkan semalaman akan kita lakukan pengekliran ya lur. Untuk clearnya ini kita akan gunakan finishing clear glossy menggunakan 9128 clear gloss plus aktivator dari Ditton Premium. Dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk penyemprotan lapis pertama akan kita semprot tipis secara merata. Tidak usah terburu-buru pengen langsung glossy ya lur, apalagi musimnya lagi musim hujan seperti ini. Di daerah saya karena cuacanya lumayan dingin, kalau kita ngeclear ini terlihat agak berembun seperti ini ya lur. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kita keringkan dia akan bening lagi. Untuk lapis kedua ini kita jeda sekitar 10-20 menit. Karena tadi pagi hari itu lumayan cerah, ternyata siang harinya sudah turun hujan atau mendung lagi. Jadi cuacanya cukup dingin, ngeklirnya harus pelan-pelan saja, tidak usah langsung tebal. Untuk penyemprotan di lapis kedua ini kita semprot sampai terlihat agak basah. Kurang lebih seperti ini, kita akan diamkan sekitar 10 menit. Dan setelah kita diamkan sekitar 10 menit hasilnya seperti ini. Jika dirasa masih kurang glossy bisa disemprotkan lagi untuk clearnya. Jadi ini karena kita rasa masih kurang glossy, kita tambahin satu lapis lagi untuk clearnya ini ya lur. Jadi untuk penyemprotan clear ini kita semprot sebanyak 3 lapis. Dengan jeda sekitar 10-20 menit di setiap lapisnya. Karena daerah saya lumayan cukup dingin untuk cuacanya. Penyemprotan lapis ketiga kita semprot sampai terlihat benar-benar basah. Cuman di sini saya nyemprotnya agak nafsu, jadi sampai terlihat memutih seperti ini. Tapi tenang ya lur, nanti dia kalau sudah kering akan bening lagi. Oke lur, setelah kita semprot lapis ketiga secara merata kurang lebih seperti ini. Ini kita diamkan terlebih dahulu sekitar 10-20 menit. Dan hasilnya itu seperti ini. Ini masih basah ya lur, jadi tidak boleh asal pegang. Pengekliran ini 3 lapis dan karena dirasa sudah cukup glossy kita amankan sampai benar-benar kering.
Dan setelah kita keringkan selama 1 hari, hasilnya seperti ini. Warnanya semacam monlek, ini kita buat menggunakan violet fire dengan dasaran warna hitam, dan kita tambahin dengan warna candy tone violet finishing clear glossy dari Diton Premium. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita gunakan flash kamera HP, itu partikelnya atau warnanya seperti ini ya lur. Cukup lumayan cakep untuk warnanya, dan kalau di luar ruangan dan ini ada sinar matahari, coba kita panaskan, hasilnya itu seperti ini. Untuk warna ungunya atau violetnya masih ada semu-semu hitamnya ya lur, karena ini menggunakan dasaran warna hitam bawaan dari bodi motornya. Jadi pengerjaannya tanpa kita epoksi atau primer grey. Kemudian untuk bodinya ini bodi imitasi. Alhamdulillahnya tidak ada keriting, meskipun pada saat pengamplasan tadi ada kebotakan atau bagian cat yang terkikis karena kita merapikan dari finishing bawaannya ya lur. Nah oke lur, kurang lebih untuk videonya seperti itu saja, pengerjaan tanpa primer grey atau epoksi dan ada kebotakan saat pengamplasan. Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya lur. Jadi ini kita kerjakan menggunakan cat aerosol Diton Premium. Untuk warnanya ini violet fire, candy tone violet, untuk finishingnya clear glossy 9128. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.